Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini di DJ News. Oke, jadi DJ News kali ini kita akan kedatangan beberapa berita ya dari mancanegara. Salah satunya berita yang lagi hot-hotnya saat ini, yaitu berita pertama adalah jadi negara Cina ini pada saat ini lagi mengalami krisis energi listrik ya guys. Ya, memang kalau negara sebesar Cina aja bisa krisis energi listrik, di Indonesia gimana? Ternyata bukan seperti itu loh. Jadi mereka mengalami krisis energi listrik ini karena ternyata mereka ini karena terlalu pede ya untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga alam guys. Jadi mereka saat ini sudah hampir seluruhnya menggunakan pembangkit listrik tenaga alam dan ternyata ini pasokannya nggak cukup gitu loh. Jadi mereka yang dulunya menggunakan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dan juga lainnya itu karena pasokan batu baranya udah mereka putus dari Australia, maka mereka saat ini kesulitan gitu loh guys. Nah, jadi karena itu mereka nggak bisa memasok listrik untuk warganya. Dan hal ini nggak hanya berhenti sampai di situ guys. Jadi hal ini merembet sampai ke pabrik-pabrik di Cina. Jadi pabrik-pabrik di Cina ini yang memproduksi alat-alat elektronik, barang yang lainnya, barang-barang mainan dan lainnya itu semua mengalami hambatan karena ini guys. Karena terdapat pemadaman listrik bergilir ya untuk masing-masing daerah di Cina ini guys. Jadi sekarang pabrik tersebut tidak bisa secara lancar memproduksi seperti iPhone, terus habis gitu ada yang pokoknya barang-barang yang dari Tesla pesan, lalu juga ada action figure yang juga diproduksi, itu semua mengalami penghambatan yang cukup serius gitu loh. Nah, juga untuk pabrik yang chipset ya, jadi mungkin untuk yang nantinya butuh PlayStation atau misalnya nantinya butuh Nintendo Switch itu juga akan mengalami hambatan juga. Kelangkaan ini juga disebabkan oleh keterbatasan energi listrik karena pemadaman berkala ya. Pemadaman ini juga bergantian gitu loh guys. Oleh karena itu ya tentunya harga-harga tersebut dirumorkan akan meningkat gitu loh untuk masing-masing barang yang mengalami hambatan ini. Hambatannya tentu hambatan produksi ya. Nah, jadi yang ingin cari PS5 atau mungkin nanti Nintendo Switch OLED itu mungkin bakal kesusahan juga sih karena pasokan dari produksinya ini juga tidak bisa cepat gitu ya. Dan juga chipset-chipset yang diproduksi untuk masing-masing konsol tersebut itu juga nggak bisa secara cepat juga. Ya, jadi ya kita lihat aja lah apakah harganya akan naik ataukah akan langka. Oke, kita lanjut aja ke berita kedua. Berita kedua ini datang dari Microsoft guys. Microsoft habis ini akan meluncurkan Windows 11-nya. Oleh karena itu, minggu lalu mereka mengadakan sebuah event, yaitu untuk meluncurkan Surface Laptop Studio yang baru dan juga Surface Pro 8-nya ya guys. Nah, bagi kalian para pencinta Windows dan pencinta laptop dari Microsoft ini pasti sangat excited banget. Tentunya karena performa yang dihasilkan itu pasti lebih bagus daripada seri sebelumnya ya kan. Dan tentunya spesifikasinya nggak usah ditanya lagi lah. Pasti dikasih yang sangat tinggi banget. Bahkan ada yang mendapatkan Nvidia RTX yang kalau nggak salah 3080 ya kalau nggak salah. Jadi lumayan kenceng lah ya untuk bermain game maupun untuk membuat desain grafis guys. Nah, untuk harga Surface Laptop Studio ini dibanderol dengan harga 1.600 USD untuk versi yang biasa dan dibanderol dengan harga 1.730 USD untuk yang memiliki versi dengan menggunakan pen ya guys. Jadi dibundling itu. Nah, lalu untuk Surface Pro 8 sendiri dibanderol dengan harga 1.100 USD. Dan untuk yang bundling menggunakan pen dan juga keyboardnya itu harganya 1.380 USD guys. Nah, sekarang pertanyaan paling penting sih, kapan ya kira-kira produk-produk Microsoft Surface ini masuk ke Indonesia secara resmi? Kalau nggak salah sih di Indonesia belum ada yang resmi atau saya yang salah.
kalian bisa kasih komen di bawah video ini ya guys. Nah sekarang kita lanjut ke berita yang ketiga, yaitu datang dari Amazon. Amazon ini ya saat ini sih mereka lebih sering ke produk IoT mereka ya, karena mereka suka memberikan produk-produk yang dapat digunakan oleh smart home atau smart room gitu. Nah baru-baru ini mereka juga mengatakan bahwa mereka sih sebetulnya lebih fokus untuk mengembangkan komputer yang tidak terlihat guys. Hah? Komputer yang tidak terlihat? Jadi gimana cara pakainya kalau nggak kelihatan? Bener nggak? Bukan yang nggak terlihat yang bener-bener nggak bisa dilihat gitu sih guys. Tapi maksudnya itu komputer yang bisa membaur dengan lingkungan gitu loh. Jadi kemanapun kita berada selama di dalam rumah, itu komputer tersebut akan mengikuti kita. Bahkan mungkin ada berada di mana-mana. Dan pada saat menggunakannya itu nggak harus pakai keyboard atau mouse gitu loh guys. Tapi bisa menggunakan suara, bisa menggunakan touchscreen, atau mungkin bisa langsung mengerti apa yang kita mau lakukan dengan AI. Nah, produk-produk seperti itulah yang sekarang lagi dikembangkan oleh Amazon. Nah, beberapa dari produk tersebut sudah ada prototipenya guys. Salah satunya adalah Astro Home Robot. Nah, ini adalah robot yang memiliki layar dan bisa mengikuti kita selama kita ada di rumah gitu guys. Jadi mungkin bisa menggunakan perintah suara ya untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan atau bertanya sesuatu gitu. Nah, lalu yang kedua juga ada Amazon Glow. Amazon Glow ini kayak layar touchscreen, tapi layar touchscreen-nya itu dari proyektor. Jadi yang dibawa bukan layarnya, tapi proyektornya gitu guys. Nah, jadi misalnya kita taruh di depan, ini akan bisa memancarkan layar yang bisa kita sentuh gitu loh. Ya, ini sudah dalam tahap prototipe juga. Nah, yang terakhir adalah Amazon Echo Show 15 guys. Amazon Echo Show 15 ini digantung di dinding ya guys. Jadi mungkin kalau menurut Amazon sendiri ini bisa dijadikan kayak lukisan gitu, tapi kita bisa mengakses seperti informasi ya dari layar tersebut. Jadi ya memang berbaur dengan lingkungan sekitar kita. Makanya itu mereka mengatakan bahwa produk-produk ini adalah komputer yang tidak terlihat, atau mereka bisa membaur dengan lingkungan atau rumah kita. Nah, lalu berita keempat juga masih datang dari Amazon guys. Amazon ini memang memiliki produk-produk yang kalau bisa dibilang sih agak nyeleneh ya, tapi produk mereka ini inovatif dan belum banyak yang membuat produk seperti ini guys. Jadi mereka ini saat ini juga sudah ya memproduksi kamera yang bisa bergerak atau bisa terbang. Jadi mereka ini membuat kamera drone yang bisa terbang di dalam rumah kita. Dan kamera drone ini diciptakan supaya pada waktu kita pergi, kita masih bisa melihat sekeliling lah keadaan di rumah kita guys. Jadi misalnya kita takut ya kalau ada pencuri yang masuk atau gimana, atau kita mau lihat kira-kira binatang peliharaan kita ini udah makan atau belum sih dengan smart pet feeder gitu ya. Itu bisa gitu loh menggunakan drone kamera yang bisa terbang ini. Nah, mereka menamakan kamera drone ini dengan nama Ring gitu. Dan katanya sih udah dijual dengan harga 250 USD doang guys. Jadi ya investasinya nggak seberapa mahal ya. Dan kalian juga bisa mengkompresikannya dari luar selama menggunakan tentu saja internet. Dan kalian juga bisa membuat drone ini terbang mengelilingi dalam rumah kalian. Jadi ya ini adalah sebuah produk inovatif yang mungkin hanya Amazon yang saat ini masih membuatnya ya. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan akan ada banyak merek lain yang menirunya. Terutama ya mungkin saingan terdekatnya ya Google ini guys. Kita tunggu aja lah ya Google mau ngapain. Nah sekarang kita masuk ke berita game. Ya, berita game ini adalah berita dari Nintendo guys. Jadi Nintendo Switch ini saat ini tentu saja kalian sudah tahu bahwa sudah merilis Nintendo Switch OLED-nya. Dan kabarnya guys, ternyata Nintendo Switch Pro itu ada gitu loh. Kabar ini berasal dari Bloomberg. Dan Bloomberg ini katanya sudah dapat bocoran dari belasan developer dari Nintendo Switch.
yang katanya sih sudah memiliki developer kit yang memiliki resolusi 4K ya. Jadi Nintendo ini katanya sudah memberikan developer kit yang bisa memainkan game-game Nintendo mencapai resolusi 4K, dan juga para developer ini bisa mengetesnya gitu. Nah, tapi beberapa developer yang katanya sudah mendapat itu, setelah ditanya itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan hal itu. Jadi mana yang benar guys? Ya, untuk saat ini sih kita tidak bisa ya mengkonfirmasi, tapi biasanya kalau mereka ngomong enggak, saya nggak punya, itu biasanya punya gitu loh. Karena mereka sudah menandatangani NDA dari Nintendo bahwa mereka tidak boleh membocorkan rahasia yang tentunya ya mungkin saat ini bisa dibilang rahasia atau enggak, karena isunya udah lama sih. Nah, apakah nantinya ada Nintendo Switch Pro? Ya kita tunggu saja ya 1-2 tahun lagi. Karena katanya Bloomberg sih munculnya ya akhir tahun depan gitu. Nah, sekarang kita ke berita terakhir dari dunia game yang tentunya masih dari Nintendo Switch guys. Jadi setelah 4 tahun Nintendo tidak memberikan kita update untuk memainkan Bluetooth audio dengan menggunakan Nintendo Switch mereka, ternyata bulan lalu Nintendo memberikan firmware terbaru pada Nintendo Switch mereka. Dan firmware terbaru tersebut bisa digunakan untuk memainkan Bluetooth audio ke TWS kalian guys. Jadi sekarang kita bisa menggunakan TWS atau wireless earphone kalian itu ke Nintendo Switch gitu. Dan hal ini tentu saja disambut dengan sangat meriah ya untuk para fansnya. Ya ada banyak juga ya para fansnya yang udah beli untuk Bluetooth audio third party ini di Nintendo Switch. Tapi setelah dicoba ternyata yang third party itu bahkan sometimes lebih bagus gitu loh dari firmware yang diberikan oleh Nintendo pada Nintendo Switch mereka. Karena ada beberapa TWS yang ternyata suaranya kresek-kresek atau tidak mudah untuk mengkonekkan TWS-nya itu ke sistem Nintendo Switch ini. Nah, pengalaman pribadi saya sendiri sih pada saat saya menggunakan Redmi Buds 3 Pro itu, pada saat saya mengkoneksikannya itu mudah, tapi ternyata setelah saya dengarkan suaranya itu ada kresek-kreseknya guys. Nah, yang One More yang saya punya itu TWS-nya koneknya gampang, dan setelah saya mainkan suaranya itu jernih. Jadi ya memang ada beberapa hal yang patut untuk digarisbawahi ya guys untuk update dari Bluetooth audio ini. Oke, jadi mungkin sekian ya berita dari DJ News kali ini. Untuk yang ingin tahu kenapa DJ News ini mengalami delay, ya saya ada sih Easter egg pada video yang sebelumnya. Mungkin kalau kalian melihat dengan jeli, kalian pasti tahu kenapa kok bisa delay sampai 1-2 minggu ya. Ya karena ada keperluan yang sangat mendadak yang saya bocorkan pada Easter egg video yang lalu. Nah, mungkin itu aja DJ News untuk kali ini. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang berita-berita yang ada pada DJ News kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Negara Cina yang pede banget aja bisa kekurangan energi. Kapan ya Indonesia bisa ganti ke renewable energi kalau gini?